Bapak yang di surga, terima kasih, kami bersyukur kembali Kau beri kesempatan kepada kami untuk memenuhi panggilan-Mu sebagai umat ketebusan-Mu, yaitu panggilan untuk beribadah. Dan kami bersyukur Kau memanggil kami pada saat ini untuk kami datang kepada Tuhan dengan darah Yesus Kristus, sehingga tidak ada lagi kami rasa takut untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada lagi rasa malas untuk beribadah. Tidak ada lagi rasa enggan untuk beribadah. Karena kami sudah diberikan keberanian oleh darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus itu berkuasa, penuh kuasa, menebus dan menyelamatkan jiwa dan roh kami, ya Bapak. Sebab itu Tuhan, tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa darah Yesus itu, yang memberikan kepada kami keberanian sehingga kami dapat berani datang kepada Tuhan. Oleh karenanya itu, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sangat indah. Biarlah kiranya Roh Kudus, kiranya Engkau sungguh-sungguh menuntun kami semua, agar supaya kami tidak mengizinkan waktu yang singkat ini, waktu yang ada ini, kami kehilangan berkat firman Tuhan. Kami rindu berkat firman Tuhan saat ini, ya Roh Kudus. Sungguh-sungguh memberkati kami, hingga kami pulang dari tempat ini membawa suasana hati yang berbeda, membawa berkat firman Tuhan yang luar biasa, sehingga hidup kami, Tuhan, semakin hari semakin mengenal Allah secara pribadi, hingga kami semakin, Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Yaitu kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan, yang luar biasa itu. Jadi kami dapat meraihnya satu demi satu, karena kami rindu Bapa untuk hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu kecil, sederhana, tidak ada apa-apanya, ya Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan kepada-Mu, Tuhan. Biar Roh Kudus saja yang berkarya. Karena hamba-Mu mau menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada segenap jemaat-Mu, agar mereka mengalami sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hati kami haus dan lapar rindu akan firman-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan. Hati kami siap untuk ditaburi firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam ibadah ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang itu memiliki kebanggaan atau memiliki kebahagiaan, tetapi kebahagiaan dan kebanggaannya itu tidak disukai oleh Allah. Ya. Seringkali itu terjadi. Dan pagi ini kita akan belajar bagaimana supaya kebanggaan atau kemegahan atau kebahagiaan yang kita miliki itu disukai oleh Allah. Disukai oleh Allah. Nah, apa itu sesuatu yang disukai oleh Allah? Satu sisi itu kebanggaan kita, kerinduan kita, kemegahan kita, kebahagiaan kita. Di sisi yang lain itu disukai oleh Tuhan. Jadi seperti satu keping mata uang. Sisi yang satu ini kita senang dengan itu, tetapi di sisi yang lain adalah itu disukai oleh Tuhan. Jawabannya adalah mengenal Allah secara pribadi. Mengenal Allah secara pribadi, ini yang paling disukai oleh Tuhan. Dan ini yang paling dirindukan oleh Tuhan. Bukan saja diselamatkan, tetapi mengenal Allah secara pribadi. Itu disukai oleh Tuhan luar biasa. Dan itu dirindukan oleh Tuhan Allah kita. Mari kita melihat dalam kitab Yeremia pasal 9. Yeremia pasal 9. Ayat 23 sampai 26.
Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai ayat 26. Kalau sudah ketemu, mari kita akan membaca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Ayat 23 sampai 26. Judul perikopnya di situ, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Mari kita baca bersuara dengan saya. Setelah hitungan yang ketiga kita baca. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, orang Ammon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan melihat di dalam teks kita ini kemegahan, kebanggaan, kebahagiaan manusia yang disukai oleh Tuhan, yang menyukakan Tuhan, itu adalah mengenal Allah. Berapa tahun kita menjadi orang percaya, berapa tahun kita menjadi orang Kristen, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah, atau pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengenal Allah secara pribadi? Apakah kita sudah mengenal Kristus secara pribadi? Kalau Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Ibu lihat dalam pasal 1, Yeremia pasal 1 ini, ayat yang kelima khususnya dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia itu sudah dipilih Allah sebelum dia lahir. Dan Allah sudah mengenal dia. Allah sudah mengenal dia. Allah sudah memilih dia sebelum dia ada di dalam rahim ibunya. Sebelum ibunya dan bapaknya Yeremia itu menikah pun, itu Yeremia itu sudah dipilih oleh Tuhan. Dan ketika Yeremia itu ada di dalam rahimnya ibu, itu sudah dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita mengenal Allah, tetapi Allah juga mengenal kita. Gitu. Jadi pengenalan yang kita miliki itu akan Allah, itu disukai oleh Allah, tetapi Allah juga mengenal kita. Kadang-kadang kita senang sekali, wah, aku sudah mengenal Allah. Pertanyaannya, apakah Allah sudah mengenal aku atau belum, gitu loh. Itu yang perlu menjadi renungan kita begitu. Dan sebaliknya, seperti dikatakan dalam Hosea pasal 4 ayat 6, dikatakan di sana, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Nah, ini.
Jadi dalam situasi yang berbeda, kalau tidak mengenal Allah itu binasa. Tidak mengenal Allah itu binasa. Siapa yang tidak mengenal bagaimana Allah itu mengenal bangsa Yehuda atau bangsa Israel, Allah kenal sekali. Tetapi mereka sebagai umat pilihannya, Allah berkata umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bapak yang kasih oleh Yesus, betapa pentingnya mengenal Allah itu. Nah, manusia itu cenderung itu mengagumi 3 hal. Kita kembali ke pasal 9 itu, ayat 23. Manusia cenderung mengagumi 3 hal itu, ayat 23. Yaitu apa di situ? Kebijaksanaan atau hikmat. Lalu yang kedua, kekuatan atau kekuasaan. Yang ketiga adalah kekayaan. Ini yang dikagumi oleh manusia. Dan ini yang diperjuangkan oleh manusia di dunia ini. 3 hal ini yang mereka perjuangkan mati-matian, sikut-sikutan, bunuh-bunuhan. Supaya aku dapat jadi orang pintar, supaya aku punya kekuasaan, punya kekuatan, supaya aku punya kekayaan. Tapi bagi Tuhan, berkata ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, siapa yang mau berbahagia, siapa yang mau berbangga adalah mengenal aku dan memahami aku. Tuhan, bagaimana otakku yang begitu kecil, ukurannya aja inci, kok bisa ya? Bagaimana bisa mengenal Tuhan yang begitu besar? Baru kembali lagi kemarin buku 1 ya, buku 1 pelajaran 1, semut dan gajah ilustrasinya. Otaknya kecil, bagaimana bisa memahami Allah yang besar sekali dan mengenal Allah yang begitu besar sekali? Bisa ya. Apa jawabannya? Halo? Ikut buku 1 2 Timotius 3 ayat 16. Bagaimana bisa memahami Allah yang besar, otakku yang kecil ini? Bisa. Karena hanya ada 2, yaitu firman Allah. Yang satunya apa? Yang satu firman Allah, saya kasih jawaban satu. Yang satunya lagi, Roh Kudus tercurah di tempat ini, Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu bisa mengenal, memahami Allah secara pribadi. 1 dengan firman-Nya, 2 dengan Roh Kudus. Memang dalam Mazmur 73, Mazmur 139 dikatakan pemazmur di sana, bagaimana aku mengerti Engkau yang begitu besar ya Tuhan? Jawabannya apa? Mazmur 73. Ketika aku masuk di dalam hadirat Tuhan. Itu. Lalu Mazmur 139, Tuhan, kemana ku pergi menjauhi roh-Mu, kemana ku lari dari hadapan-Mu. Aku tidak mampu untuk mengerti Allah. Itu pergumulan pemazmur. Tetapi jawabannya adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu mengenal Tuhan, mengenal Allah secara pribadi. Nah, Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah itu adalah ayat 23. Dia mengagungkan hikmat, kepandaian, kepintarannya. Jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Ini Tuhan bicara. Lalu yang kedua, yang kedua orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang bermegah karena kekuasaannya, karena kekuatannya. Sombong karena kekuatannya, karena kekuasaannya, karena hikmatnya.
Lalu yang ketiga adalah karena kaya. Bapak Ibu, kemarin hari Sabtu pagi itu saya dapat telepon dari orang tua saya di Suwon ngabarin bahwa bapak saya drop lagi, tensinya turun lagi, dan sudah lemes, sudah apa seperti itu ya, kedinginan karena tekanan darahnya sangat rendah. Jadi itu ya apa saja dirasakan, ada kedinginan, ada muntah-muntah dan sebagainya. Lalu buang air besar, buang air kecil, itu nggak bisa ditahan itu. Ya. Jadi keluar begitu saja karena itu kemarin pagi. Lalu kemarin pagi saya itu ada acara seharian sampai malam. Bapak Ibu, saya tidak punya kekuasaan, saya tidak punya kekuatan. Dan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Saya sampaikan kepada ibu saya kemarin, saya hari ini ada acara penuh dan besok saya itu khotbah. Saya besok ke Suwon itu mungkin setelah khotbah. Tapi saya tidak punya kekuasaan apa-apa untuk saya pergi ke Suwon hari itu juga. Saya tidak punya kekuasaan. Saya bisa kalau nabrak kekuasaan itu, kalau saya nabrak itu ya, dengan kehendak Tuhan, saya tabrak itu bisa. Kemarin saya sudah ke Suwon, kemarin pagi pergi ke sana nengok orang tua. Itu bisa saya, tapi saya nggak mau, karena saya nggak punya kuasa untuk nabrak itu. Saya harus ikut acara itu dan saya harus khotbah. Kita nggak punya Bapak Ibu otoritas untuk melawan kehendak Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah, atau itu ciri-ciri orang percaya yang berdosa. Karena dia bangga dengan keputusannya. Wah, hari ini maaf, saya tidak bisa doa ya. Dengan bangganya dia bilang, maaf aku tidak bisa doa hari ini. Padahal doa itu adalah merupakan kekuatan Tuhan. Memang itu hak manusia. Tetapi satu sisi kita sedang menabrak kehendak Tuhan untuk berdoa. Maaf kalau Bapak Ibu hari ini ibadah, Bapak Ibu tidak menabrak kehendak Tuhan. Bapak Ibu memenuhi panggilan Tuhan, ibadah. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu itu sedang menabrak. Bapak Ibu sedang menggunakan kekuatannya, kekuasaannya. Aku mau mancing lah. Hari ini minggu kan libur, banyak orang mancing, ikut mancing. Itu keputusannya, itu kuasanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau sampaikan lagi dan tolong perhatikan. Setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, ayat 2, kita itu adalah milik Tuhan. Dan ayat 3, jadi Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus Bapak Ibu. Kita itu nggak punya hak untuk mengatur diri kita. Ibarat itu sebuah rumah, tuannya itu adalah Yesus. Jadi Bapak Ibu dan saya itu nggak bisa menaruh barang-barang itu di sembarang tempat. Misalkan Bapak Ibu naruh piring, itu nggak bisa di meja, ditatap di ruang meja tamu. Ya harusnya di rak piring. Karena itu yang benar, mengikuti peraturan yang ada. Itu sudah ada aturannya. Itu sudah ada tuannya. Jadi kita tidak bisa menjadi tuan atas diri kita sendiri. Karena Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus. Ketika Bapak Ibu sudah lahir baru, sudah ditebus, sudah menjadi milik Yesus. Tadi kita sudah perjamuan Tuhan. Kita sudah menjadi milik Yesus. Jadi kita tidak punya sama sekali hak. Bagian kita, kebebasan kita untuk kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang di sana itu yang tidak mengenal Allah. Lalu orang Kristen kalau seperti ini, dia sedang jatuh dalam dosa.
Itu ciri-cirinya Bapak Ibu, orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau orang yang mengenal Allah dengan bangga, dengan bahagia, itu kemegahannya dia, itu disukai oleh Tuhan. Tapi kalau seperti ini tidak disukai oleh Tuhan. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, itu tadi yang pertama. Lalu sekarang yang kedua adalah hasil daripada mengenal Allah. Hasil daripada mengenal Allah. Hasil mengenal Allah itu adalah yang pertama itu kesembuhan. Keluaran 15 ayat 26. Saya bacakan. Keluaran 15 ayat 6. Ayat 26 maksud saya. Keluaran pasal 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kata akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau, ini adalah dipakai dalam bahasa Ibrani Yehovah Rafa. Kalau kita mengenal Tuhan, taat pada perintahnya, setia kepada Tuhan, tidak meninggalkan panggilan dan tanggung jawab kita, maka Yehovah Rafa, Tuhan penyembuh, terjadi kesembuhan. Nah Bapak Ibu, jadi kita juga harus mengenal Allah itu sebagai Yehovah Rafa. Yehovah Rafa. Beberapa tahun yang lalu kita pernah belajar ya, Yehovah Rafa, Yehovah Jireh dari Mazmur 23 itu. Saya ingat. Jadi kita harus mengenal Allah itu Yehovah Rafa, sebagai Yehovah Rafa. Yehovah Rafa, Allah yang jangan hanya nyanyi, tetapi itu kita kenal sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa kenal sungguh-sungguh? Yaitu di situ ciri-cirinya, ya. Mengikuti segala ketetapannya, dan kita memasang telinganya. Itu yang terjadi. Kesembuhan yang pertama. Lalu kemudian Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai ayat 5. Saya simpulkan di sana ada dua hal yang dilakukan oleh Mesias Yesus Kristus. Yang pertama itu adalah adanya ganjaran keselamatan. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Lalu yang kedua adalah bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan. Jadi ada keselamatan, tetapi juga ada kesembuhan di situ. Dan ini yang dikutip oleh Yesus Kristus ketika Yesus Kristus menyembuhkan ibunya Petrus. Ayat ini dikutip oleh Yesus Kristus. Yesus itu mati untuk dosa-dosa kita. Yesus itu mati juga untuk bilur-bilurnya itu menyembuhkan kita, menyembuhkan sakit penyakit. Hasil mengenal Allah, saya catat di sini adalah kesembuhan. Jadi kalau Bapak Ibu istilahnya sakit, lalu kemudian berdoa, lalu mengalami kesembuhan. Karena Bapak Ibu mengenal Allah, Bapak Ibu percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka akan terjadi kesembuhan. Lalu yang kedua, hasil orang yang mengenal Allah dengan benar adalah sebuah menyenangkan enggak? Dan yang menyembuhkan itu senang enggak? Wong Allah itu senangnya menyembuhkan. Ya pasti Allah itu senang. Manusia yang disembuhkan juga senang. Jadi mengenal Allah itu ada hasilnya, menyenangkan. Lalu yang kedua adalah Lukas pasal 5 ayat 5 dan ayat 8.
Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Lukas 5 ayat 5 dan 8. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan." Lalu yang pertama ini Simon Petrus mengenal Yesus itu sebagai guru. Lalu yang kedua, setelah Simon Petrus mendapat ikan yang sangat banyak, dia baru lalu dia berkata, "Tuhan." Itu. Ini pengenalan akan dipakai oleh Tuhan. Jadi ini suatu rahasia seseorang itu akan dipakai oleh Tuhan. Itu adalah mengenal Allah secara pribadi. Dan Petrus sendiri ini yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani itu luar biasa, bukan? Di akhir hidupnya dia luar biasa, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Gitu. Kalau kita mau dipakai Tuhan, mengenal Allah secara pribadi, jangan izinkan, dan Bapak Ibu jangan ayem-ayem dalam hidup Bapak Ibu tidak dipakai oleh Tuhan. Jangan ayem-ayem. Semua orang percaya itu adalah alat perabot kerajaan Allah. Di 2 Timotius itu ada. Jadi kita adalah perabot kerajaan Allah. Perabot itu. Perabot kan ada kursi, ada meja, ada piring, ada panci gitu ya. Itu rumah tangga. Tapi kalau kerajaan Allah, kita ini perabotnya, perangkatnya, alatnya, senjata kebenaran, alatnya Tuhan. Ini alatnya Tuhan. Jadi kalau sudah alatnya Tuhan nggak dipakai, itu luar biasa. Jadi mari kita dipakai oleh Tuhan. Kita memberi diri dipakai oleh Tuhan. Caranya adalah mari kita mengenal Tuhan secara pribadi. Lalu yang ketiga adalah hasil mengenal Allah adalah akan semakin serupa dengan Dia. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Saya bacakan untuk kita semuanya. Yang aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ketiga adalah hasil mengenal Tuhan itu serupa dengan Dia, akan serupa dengan Yesus. Ya ini mungkin proses progresif ya. Sampai nanti kita meninggal dunia ini gimana itu dilihat. Sampai nanti di sana di hadapan Tuhan kita akan dilihat juga dalam penghakiman itu sejauh mana kita serupa dengan Dia. Selamat tetap selamat, tetapi apakah kita serupa dengan Dia atau tidak, itu kalau kita mengenal Dia. Bapak Ibu rindu mengenal Allah. Akan terjadi 3 hal ini dalam hidup kita. Tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Bapak Ibu sungguh-sungguh bisa mengenal Tuhan. Ini alatnya firman Tuhan dan Roh Kudus. Kalau tanpa firman Tuhan, tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana bisa mengenal Allah? Kalau tidak pernah berdoa kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus untuk ditolong mengenal Tuhan, ya mustahil Bapak Ibu. Mustahil. Jadi hanya 2 alat saja, firman Allah dan Roh Kudus. Ini yang
sudah diberikan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus Kristus naik ke surga dan Bapa mengutus Roh Kudus? Itu supaya Bapak Ibu dan saya, semua orang percaya, boleh mengenal Allah. Jadi mari kita sungguh-sungguh mengakui segala kekurangan kita di hadapan-Nya. Mohon supaya Tuhan menolong kita, dan mari kita sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan apa yang masih kurang. Dan Bapak Ibu juga nyatakan, aku rindu, aku mau mengenal Tuhan yang lebih lagi. Tuhan, pakailah aku. Dan Bapak Ibu kalau sakit juga disembuhkan ya. Memang ada doa-doa khusus ya, untuk kita bisa disembuhkan juga. Jadi mari kita jangan bermegah, jangan sombong dengan kebijaksanaanmu, hikmatmu, kepandaianmu, pengetahuanmu, dengan keputusanmu itu ya kelihatannya pertimbanganmu yang kelihatannya bijaksana, tetapi ternyata nabrak kehendak Tuhan. Dan jangan menyombongkan kekuatanmu, menyombongkan kuasamu, otoritas yang bukan dari Yesus. Dan itu yang saya praktekkan. Saya tidak datang langsung kepada orang tua saya. Saya pikir Tuhan yang bekerja. Lalu kemudian saya mendengar tadi malam di sana bahwa tensi bapak saya sudah mulai menaik. Walaupun sedikit tapi sudah mulai naik, tidak muntah-muntah lagi. Nah seperti itu Bapak Ibu. Hal-hal yang seperti itu saya sedang belajar juga. Mengutamakan Tuhan, walaupun orang tua sakit, geletak seperti itu. Dan gak ada yang menemani ibu saya. Adik saya kemarin sore baru datang. Saya bilang sama adik saya, biar saya juga doa kemarin lewat HP juga. Tuhan yang akan menolong dia. Tuhan yang akan menolong. Karena ini sudah panggilan kita. Kalau kita sudah terpanggil, kalau kita sudah sungguh-sungguh masuk di dalam milik Allah, jadi kita tidak bisa punya hak untuk meronta-ronta seperti itu. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Pokoknya juga kami bersyukur untuk firman yang sudah kami pelajari bersama-sama.